Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Vidya Nur Arafah. Nah, pada bab kali ini kita akan membahas yaitu networking pada VirtualBox bab yang ketiga. Apa saja sih yang perlu dibahas pada yang bab ketiga ini? Teman-teman, di sini itu ada 9 pembahasan. Nah, yang pertama itu ada reset MAC address. Selanjutnya ada network mode NAT, ada NAT dan NAT network, ada praktek NAT network, bridge network, host only network, disable Windows firewall, internal network part 1, internal network part 2. Nah, di sini kita memasuki materi yang pertama yaitu reset MAC address. Nah, di sini yang akan kita pelajari yaitu reset MAC address network, DNAT versus NAT network, praktik network, dan lain-lain. Pada kali ini kita akan belajar tentang networking pada networking. Ini kita tidak boleh memiliki MAC address yang sama pada bab kali ini. Kita akan belajar cara menghubungkan virtual machine ke internal virtual machine ke laptop dan virtual machine ke virtual machine. Nah, sebelumnya kita sudah membuat 3 virtual machine yang dimana Ubuntu VIDIA ini kita buat sendiri teman-teman. Nah, untuk Ubuntu server clone ini hasil clone dari Ubuntu VIDIA. Nah, untuk Ubuntu server clone 1 ini itu hasil import dari Ubuntu server clone. Nah, langsung saja kita ke prakteknya. Pertama-tama kita buka settings, lalu kalian bisa klik network. Nah, di sini terdapat MAC address yaitu yang di belakangnya E5D8. Kita lakukan yang sama. Nah, di sini itu MAC addressnya itu 39D4. Di sini MAC addressnya C2A2. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara mengubah atau mereset MAC addressnya? Nah, di sini kita bisa buka setting, kita buka network. Nah, teman-teman bisa klik biru yang ini teman-teman. Nah, otomatis MAC addressnya itu akan berubah ya teman-teman. Kita lakukan yang sama. Nah, mungkin itu saja untuk materi yang pertamanya. Nah, langsung saja kita memasuki materi yang kedua. Nah, sekarang kita memasuki materi network DNAT. Sebelum kalian memasuki materi ini, kalian perlu tahu apa itu NAT dan apa itu fungsi NAT. Jadi, NAT sendiri merupakan singkatan dari Network Address Translation yang merupakan metode untuk menerjemahkan alamat IP privat ke IP public atau IP public ke IP privat. Jadi IP yang terdapat di virtual machine ini akan diterjemahkan ke IP public melalui internet yang terhubung pada laptop kita. Nah, di sini saya mempunyai Ubuntu server. Nah, di Ubuntu server ini terdapat IP privat yang harus diterjemahkan ke IP public melalui internet yang terhubung pada laptop. Nah, jadi bahasa gampangnya NAT pada virtual machine ini digunakan untuk menghubungkan virtual machine ke internet. Nah, di sini teman-teman bisa klik settings, lalu network. Nah, untuk attack tool-nya itu teman-teman di sini kita memakai NAT. Lalu oke. Nah, di sini kita akan mencoba merunning-nya. Nah, jika laptop teman-teman sudah terakses internet, maka Ubuntu server juga akan mendapat akses internet. Teman-teman, di sini kita login dulu. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita akan ketikkan ping
google.com. Jika teman-teman belum mengakses internet, maka akan muncul timeout. Namun jika teman-teman sudah mengakses internet, di situ akan muncul output. Lalu kita enter. Nah, bisa dilihat di situ ada tulisan timeout. Berarti di sini saya sudah mengakses dengan internet. Untuk menghentikannya kalian bisa Ctrl+C. Nah, untuk mengatasi mana yang akan diterjemahkan, di sini saya akan coba ketikkan perintah IP address. Lalu enter. Nah, di sini itu akan muncul dua interface, yaitu yang pertama itu ada LO, yang kedua ada INP0S3. Nah, pada INP0S3 ini diterjemahkan ke IP publik pada internet yang terhubung pada laptop kita sekarang. Kita akan coba ping ke command prompt. Nah, di sini kita ketikkan ping, kita masukkan IP yang tadi teman. Setelah itu kalian bisa enter. Nah, di sini terlihat tidak bisa. Lalu kita coba ke control panel. Network and internet, lalu network and sales center. Change adapter setting. Dan di sini kita pilih yang VirtualBox host only network. Nah, maksudnya kalau misalkan IP-nya sama seperti yang ada pada INP0S3, harusnya host OS bisa mendapatkan jalur komunikasi atau ping ke Ubuntu server. Namun karena Ubuntu server terhubung ke hidden interface pada host OS ini, membuat IP pada interface host OS tidak sama dengan IP pada virtual machine. Oke, selanjutnya kita memasuki materi yang ketiga, yaitu NAT versus NAT network. Jadi pada VirtualBox terdapat dua opsi dan virtual machine, yaitu terdapat NAT dan NAT network. Jadi bedanya adalah jika kita menggunakan NAT kedua virtual machine, kita akan langsung terhubung ke hidden interface pada laptop atau host OS kita. Karena itu akibatnya dua VM atau sesama VM akan mendapatkan IP yang sama. Contohnya di sini terdapat ke host OS dengan IP address 10.0.2.15 dan di sini host OS yang kedua IP-nya sama, yaitu 10.0.2.15. Karena setiap virtual machine terhubung pada interface yang sama, sehingga mereka akan mendapatkan IP yang sama persis, sehingga ini membuat mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Akan tetapi jika kita menggunakan NAT network, dia tidak langsung terhubung ke hidden interface, tetapi dia akan terhubung ke switch terlebih dahulu. Nah, di sini switch-nya adalah virtual, jadi kita tidak bisa melihatnya secara fisik. Dimana jika kita menggunakan NAT network, maka sesama VM akan mendapatkan IP yang berbeda. Misalnya di sini adalah host OS yang ke-1 terdapat IP 10.0.2.7 dan di sini host OS yang kedua terdapat IP 10.2.2.7.
1.0.2.15 atau terdapat IP yang berbeda. Nah, di sini teman-teman bisa pilih setting, lalu network. Nah, untuk attack tool-nya di sini kita pilih NAT network. Nah, kita lakukan yang sama, kita pilih settings, lalu network. Attack tool-nya kita ganti NAT network. Lalu kita start kedua Ubuntu server ini. Teman-teman, kita di sini login dulu. Oke, di sini saya akan mencoba mereset IP dengan perintah sudo client np0s3, lalu kita bisa enter, masukin passwordnya, lalu kita ketikkan IP A. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini kita tidak mendapatkan IP yang baru. Nah, di sini kita akan mencoba merequest IP dengan perintah sudo dhclient inp0s3. Lalu di sini kita bisa enter, kita ketikkan IP A. Oke, teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan IP yang baru, yaitu 10.0.2.7. Nah, di sini kita akan lakukan yang sama pada Ubuntu 2. Kita masukkan perintahnya. Kita masukin passwordnya, lalu kita ketikkan IP A, enter. Oke, di sini kita belum dapat IP baru ya teman-teman. Kita akan merequest IP dengan perintah sudo dhclient inp0s3. Lalu kita ketikkan IP A. Nah, teman-teman, di sini kita mendapatkan IP yang baru, yaitu 10.0.2.8. Nah, IP yang sebelumnya itu 10.0.2.7. Nah, jadi untuk praktek NAT network itu seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut, yaitu materi yang kelima. Nah, di sini itu kita memasuki yaitu bridge network. Nah, di sini merupakan gambar simulasi bridge network. Network masih numpang ke hidden interface-nya host OS sehingga dia mendapat IP-nya random, entah dari mana. Sedangkan bridge network itu dia akan menyesuaikan IP pada internet yang terhubung dengan host OS. Jadi seolah-olah virtual machine-nya langsung terhubung ke internet yang terhubung juga dengan host OS. Nah, langsung saja kita klik settings, lalu network. Nah, untuk attack tool-nya di sini kita ganti bridge adapter, lalu kita klik OK. Di sini kita mencoba merunning-nya. Nah, oke teman-teman, di sini kita login.
Di sini langsung saja kita ketikkan IP address, lalu enter. Oke, kita sudah mendapatkan IP yaitu 192.168.60.172. Nah, kita coba cek pada kontrol panel. Kita pilih network and internet, lalu network and sharing center, change adapter settings. Nah, lalu kita pilih yang wifi. Nah, di sini otomatis adapter akan menghubungkan virtual machine kita dengan interface Wi-Fi-nya. Jadi otomatis IP address-nya akan sama dengan interface yang ada di laptop kita. Nah, teman-teman, kita masuki materi yang ke-6, yaitu simulasi host only network. Nah, di sini itu terdapat gambar simulasi host only network. Jika host only network, dia akan terhubung dengan host only interface atau laptop kita, yang dimana membuat host OS atau host OS bisa saling komunikasi atau ping, karena keduanya akan mendapatkan IP yang berbeda. Contohnya di sini host OS IP-nya yaitu 192.168.69.x. Oke, teman-teman, pertama-tama di sini kita akan buka kontrol panel. Network and internet, network and sharing center, change adapter settings. Oke, di sini sudah terdapat VirtualBox host only network. Lalu selanjutnya kita akan men-setting. Kita pilih network. Nah, untuk attack tune-nya di sini kita ganti host only adapter. Nah, kita lakukan yang sama. Network, attack tune-nya kita ganti host only adapter. Lalu klik OK. Di sini kita mencoba merunningnya. Oke, teman-teman, di sini kita login dulu. Masukin passwordnya. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP address. Lalu kita enter. Oke, teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan IP-nya. Nah, untuk IP-nya yaitu 192.168.56.x. Nah, di sini kita buka kontrol panel. Network and internet, network and sharing center, lalu change adapter settings. Lalu kita buka VirtualBox host only network. Nah, di sini untuk IP-nya yaitu 192.168.137.x. Nah, jadi IP-nya dari yang IP virtual machine tadi, dan ini bisa membuat virtual machine ini dapat berkomunikasi pada host OS. Selanjutnya kita klik close. Sekarang kita bisa mengeping dari virtual machine ke host OS kita. Tetapi sebelum itu kita perlu ke Windows terlebih dahulu. Kita pilih yang Turn Windows Defender Firewall on or off. Nah, di sini kita matikan sejenak agar kita bisa mengeping ke host OS. Lalu kita klik OK. Nah, di sini tampilannya sudah berhasil ya, teman-teman. Berarti di sini kita bisa mengeping dari virtual machine ke host OS.
Selanjutnya kita akan menguping dari host OS kita ke virtual machine sebelumnya. Nah, di sini kita buka Windows terlebih dahulu. Di sini kita nyalakan lagi, teman-teman. Lalu kita off. Setelah itu kita akan buka command prompt. Oke teman-teman, di sini kita bisa ketikkan ping, lalu kita masukkan IP-nya. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini sudah muncul reply from, dan di sini kita sudah berhasil ya teman-teman. Berarti host OS kita bisa menguping ke virtual machine atau bisa mendapatkan jalur komunikasi. Oke teman-teman, di sini kita memasuki materi yang ke-8, yaitu internal network part 1. Nah, jadi di internal network ini kita mempunyai part 2, dan sekarang kita akan membahas yang part 1 terlebih dahulu. Jadi begini teman-teman, jika virtual machine kita sudah menggunakan internal network, maka virtual machine ini tidak akan berurusan dengan host OS. Jadi internal network digunakan untuk menghubungkan sesama virtual machine. Virtual machine kedua ini menggunakan internal network. Maka kedua virtual machine ini bisa saling berkomunikasi melalui switch virtual. Di sini switchnya tidak terlihat ya teman-teman, karena switch tersebut adalah virtual. Jadi switch virtual ini merupakan internal network yang bisa menghubungkan kedua virtual machine ini agar bisa saling berkomunikasi. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa klik settings. Kita buka network. Lalu untuk ketik toolnya di sini kita pakai internal network. Nah, untuk namanya kita ganti menjadi internal 1. Lalu kita klik OK. Kita lakukan yang sama. Tentunya kita ganti internal network. Nah, di sini kita akan menamainya internal 1. Nah, untuk namanya itu kita harus sama ya teman-teman. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita coba jalankan Ubuntu-nya. Oke teman-teman, di sini kita login dulu. Lalu kita masukkan password. Lalu kita bisa kasih perintah sudo nano spasi slash etc slash net tab 1 kali, lalu 00 di tab 2 kali. Nah, di sini DHCP 4-nya itu true ya teman-teman, yang merupakan di sini bisa terhubung atau berkomunikasi dengan internet. Nah, lalu kita ubah strukturnya. Oke. Nah, di sini kita ctrlx, lalu yes, enter. Lalu kita bisa ketikkan sudo netplan apply. Lalu kita bisa enter. Kita masukkan passwordnya, enter. Oke teman-teman, kita sudah berhasil. Kita lakukan yang sama pada Ubuntu satunya. Nah teman-teman, di sini saya sudah masuk Ubuntu server yang keduanya. Sini saya sudah memasuki perintah sudo netplan apply. Nah,
Di sini kita akan mengeping Ubuntu yang satunya. Kita ketik pin, kita masukin IP yang ada di Ubuntu satunya 92.160.172. Lalu kita bisa enter. Di sini kita akan mengeping pada Ubuntu yang satunya. Pin 192.168.60.173. Kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, untuk copy-nya itu kita sudah berhasil ya teman-teman. Oke, mungkin untuk materi kali ini saya kira sudah selesai teman-teman. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.